Untuk Mama Hasya bikin spesial Q&A. Berapa harga paket gambar RAB? Tidak ada bermaksud niat apapun, tapi karena memang banyak banget yang tanya total bangun rumah ini RAB-nya tuh berapa untuk bangunannya. Kalau nggak salah sekitar kamu yang bertanya-tanya Mama Hasya apa sih rahasianya kok tetap bisa tampil fresh dan juga energetik banget, kayak energinya nggak habis-habis padahal lagi hamil. Nah seperti biasa ya, kalau aku udah bangun tidur sarapan aku langsung mandi, skincare dan juga make up. Make upnya simple aja kayak gini, terus aku lengkapin dengan Adiva Skin Gold Face Mist. Jadi face mist ini berguna banget untuk bikin kulit wajah kita dan makeup kita tuh lebih cerah, lebih nempel juga walaupun makeupnya makeup standar aja. Nah ini aman buat Bumil dan Bu Suwi. Kalian bisa langsung order di official Adiva Skincare atau bisa dapetin harga diskon di adminnya Mama Hasya dan di toko @mamavanhasya di Shopee. Oke, selamat menikmati video hari ini. Dan juga teman-teman kalau ada pertanyaan lagi bisa taruh di kolom komentar bawah ya. Assalamualaikum. Hai Bun, welcome back. Oke, jadi buat teman-teman yang follow Instagram Mama Hasya pasti tahu kan, di sana tuh Mama Hasya lebih aktif untuk update setiap hari, ada story-story dan juga kadang Mama Hasya taruh kolam Q&A. Apalagi teman-teman banyak banget yang request untuk Mama Hasya bikin spesial Q&A tentang gimana sih seluk-beluk Mama Hasya bangun rumah di Depok ini dan pengerjaannya berapa lama, kontraknya seperti apa, terus juga gimana prosesnya. Padahal selama ini Mama Hasya cuma ada di Belanda aja 100% tanpa diawasi langsung Mama Hasya datang ke sini. Jadi pas kemarin, karena kan Mama Hasya terakhir ke sini tuh bulan Februari sampai Maret. Nah, abis itu aku ke sini balik lagi tanggal 21 September. Jadi benar-benar 8 bulan tanpa yang aku ngawasin langsung di Indonesia. Tahu-tahu datang ke sini rumahnya waktu itu udah hampir beres ya, hampir sebulan lalu gitu teman-teman. Yuk sekarang aku mau bacain Q&A dari teman-teman online Mama Hasya yang memfollow Instagram Mama Hasya @nandagita16 dan jangan lupa juga follow Instagram @mamavanhasya dan Shopee @mamavanhasya juga, karena di situ dimana tempat Mama Hasya juga jualan barang-barang online, banyak yang dari Belanda, banyak juga yang produk Indonesia. Dari Equidia Pastika, Mama Hasya kontraktornya amanah dan sesuai deadline nggak? Kontraktornya amanah dan sesuai deadline nggak? Aku kayaknya beruntung banget ya. Seperti teman-teman tahu, ada berita yang viral dari salah satu selebgram Indonesia yang dia bangun rumah jauh lebih mewah dari rumah ini, jauh lebih besar dan biayanya juga mungkin lebih banyak dari rumah ini juga. Tapi ditinggal sama kontraktornya, artinya kontraktornya tidak amanah. Arsiteknya juga nggak mau tahu karena ternyata arsiteknya pokoknya complicated lah, saling tipu menipu gitu. Nah alhamdulillah kalau Mama Hasya sih ngerasa aku puas banget sama rumah ini, walaupun mungkin ya ada beberapa hal kecil yang kurang. Namanya manusia tuh tidak pernah benar-benar 100% sempurna, tapi selama kita bisa mengkomunikasikannya, menyampaikan apa yang kita mau, apa ekspektasi kita, dan juga tim kontraktor dan juga tim-tim lain yang bekerja dalam proses pembangunan rumah ini, semuanya berkoordinasi dengan baik, itu bisa mendapatkan hasil yang alhamdulillah banget deh, Masya Allah banget, bisa menjadi rumah yang nyaman buat aku, buat Hasya, buat Papa Hasya kalau lagi kesini, dan juga terutama buat keluarga Mama Hasya di sini yang menempati sehari-hari, yaitu adik-adik dan juga nenek Hasya gitu. Jadi aku bisa simpulkan, insya Allah aku dapat kontraktor yang memang amanah dan juga tepat waktu. Dan kalau ditanya sesuai deadline apa enggak, justru jawabannya jauh lebih cepat daripada deadline-nya. Karena ketika aku setuju untuk
ngambil tim kontraktor ini gitu ya. Mungkin kalau bahasa teman-teman mungkin borongan, atau kan ada yang nanya Mama Asya ini borongan atau harian. Nah mungkin aku termasuk salah satu yang borongan, tapi artinya bukan borongan yang kayak nih kasih uang segini nggak mau tahu pokoknya beres gitu, enggak. Tapi memang semuanya ada RAB-nya. Nah terus di situ ada perjanjian kontrak, kira-kira berapa lama mereka bisa menyelesaikan proyek rumah ini. Nah kalau misalnya mereka telat, mereka akan bayar denda ke Mama Hasya gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya mereka lebih cepat, ya nggak ada yang bayar denda, nggak ada yang bayar bonus juga gitu. Tapi ya pasti ada rasa terima kasih lah ya dari tim aku gitu, karena mereka lumayan lebih tepat waktu. Jadi waktu itu kontraknya kalau nggak salah sekitar 10 bulan. Dari Februari ke Desember, tapi akhirnya ketika mulai Februari di bulan Oktober, tanggal 5 Oktober kita udah bisa serah terima kunci. Jadi prosesnya sekitar 8 bulan aja rumah ini udah beres 100%. Dari Ed Ratna Irawan, di sana mana kesepakatan bersama atau referensi dari sana atau view dari Mama Hasya semua? Nah, untuk desain rumahnya itu memang referensinya dari aku. Jadi biasanya tuh tim arsitek, kan kalau misalnya kita desain itu kan ke arsitek ya, bukan ke kontraktor. Jadi kontraktor itu memang tim yang membangun rumah ini. Nah, untuk memvisualisasikan gimana sih hasil dari desain ini ke bentuk nyata, nah itulah kerjasama antara arsitek dan kontraktor. Nah, kebetulan Mama Hasya pakai satu tim yang sama, jadi arsiteknya dia yang bangun juga ada timnya dia juga untuk pembangunan gitu. Nah, untuk desainnya sendiri memang inspirasinya dari aku. Jadi mereka tuh tanya, ibu mau rumahnya seperti apa, model kayak gimana. Nah, waktu itu aku jawab bilang mau tropis minimalis. Kenapa tropis minimalis? Karena aku tuh suka banget sama tipe-tipe villa-villa di Bali yang kayak tropical banget gitu, rumahnya yang open, terus juga warnanya yang netral kayak putih, coklat, boleh ada sentuhan tapi nggak terlalu banyak warna. Jadi di sini aku mainin di interiornya ya, kayak misalnya aku ada backdrop warna biru, nah terus aku beli sofanya juga sofa biru, jadi kayak masih ada senada gitu, biar nggak semuanya netral tapi nggak yang jadi pucat gitu. Ini apa nuansa rumahnya, jadi masih ada tropikalnya. Dan kenapa minimalis? Karena memang lahannya minimalis. Lebarnya ini nggak nyampe 6 meter, tapi panjangnya ya lumayan lah, ada 24 meter gitu. Jadi kita mainin gimana caranya di fasad yang nggak sampai 6 meter ini rumahnya masih bisa nyaman dan fungsional, dan juga mengoptimalkan untuk layout atau pembagian kebutuhan ruang gitu. Kalau tuh dari height in on me, Mama Hasya mau tanya ukuran tanah panjang dan lebar itu apa ya? Nah, ini juga ya, barusan udah Mama Hasya spill, tapi Mama Hasya bakalan jelasin lagi ya. Jadi kalau kalian lihat dari ujung sini nih sampai ujung situ pintu itu tuh nggak nyampe 6 meter bun panjangnya, jadi lebih persisnya 5,6 meter. Tapi kenapa waktu itu aku tetap mau ambil tanah ini, karena kan memang ini aku beli dari tanah terus aku bangun gitu ya, karena aku pikir toh rumah-rumah yang model klaster sekarang pun rata-rata lebar depannya cuma 4 sampai 5 meter pun banyak gitu, nggak yang 6 meter 7 meter gitu. Jadi aku pikir pasti bisa nih dibikin rumah bagus, modelnya gitu masih bisa dioptimalkan, karena aku bercermin sama yang orang-orang kalau jual rumah klaster zaman sekarang, banyak juga yang kayak tiny house atau mini house gitu ya, yang lebarnya tuh 4 sampai 5 meter. Nah, kalau ini 5,6 ya masih oke lah, dan yang penting juga masih cukup untuk parkir mobil gitu, untuk lebar parkir mobil gitu, teman-teman. Tapi kalau ke belakangnya alhamdulillah memang lumayan ya. Panjangnya itu 24 meter, jadi 5,6 kali 24, nah kurang lebih kalau kita kalikan itu meter perseginya jadi 134 meter persegi. Dari Ekom Mimi, berapa harga paket gambar RAB venue? Apakah bisa termasuk partisi bangunan agak semua? Waduh, pertanyaan lengkap banget ya. Harga paket desain, RAB, dan supervisi. Jadi itu semua udah satu paket, Bun. Intinya, menurut aku sih zaman sekarang banyak banget arsitek yang menawarkan kalau kita beli desainnya aja itu pasti kita bayar. Kalau nggak salah waktu itu Mama Hasya bayar sekitar berapa ya? Pavian 34 meter per
Oke, nih dibisikin. Ini arsiteknya ada di belakang, tapi nanti ya munculnya. Jadi waktu itu desainnya 15 juta. Nah, desain itu ada kesempatan untuk beberapa kali revisi, tapi bukan revisi total gitu. Cuman kebanyakan revisinya itu lebih ke layout aja sih. Kalau misalnya revisi fasad itu nggak terlalu banyak sih, ingat aku ya, karena aku udah suka sama tipe atau model rumahnya. Jadi beberapa kali tuh dikasih ini mau model rumahnya fasadnya seperti ini, jadi 2 atau 3 aku lupa, dikasih pilihan. Terus lebih banyak sih waktu itu revisi untuk layout atau penempatan ruang-ruang gitu. Kayak misalnya waktu itu karena Mama Asya bilang aku mau model rumah kayak di Bali misalnya gitu ya. Oh Bu, berarti kolam renangnya di tengah gitu, atau lebih open space atau gini gitu kan ya. Tapi akhirnya aku memilih kolam renangnya di belakang aja deh, nggak usah di tengah rumah gitu, nggak usah bener-bener terbelah dua rumahnya gitu kan, nggak bener-bener kayak model villa banget, tapi lebih ke homey modelnya, tapi ada kolam renangnya misalnya seperti itu. Jadi tuh harga desainnya 15 juta. Terus ketika aku misalnya deal nih, aku suka nih, oh ternyata kayaknya aku pilih aja deh nih tim kontraktornya sama yang bikin gambar rumahnya, karena biar visualisasinya tuh sinkron gitu ya. Dia yang gambar, terus timnya dia juga yang membangun rumahnya. Nah itu aku banyak juga otak-atik gimana, kayak misalnya menurut aku tuh penting banget untuk punya fondasi yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya lantai itu bisa diganti bukan granit nomor 1 yang import misalnya, tapi kualitas nasional gitu, itu kan lebih murah. Nah tapi kalau yang fondasinya itu wajib banget yang bagus, karena menurut aku dan suami itu fondasi rumah nomor 1 gitu. Iya sayang, punya aku, terima kasih sayang. Jadi gitu, totalnya berapa RAB-nya? Ini sharing aja kali ya. Jadi mohon maaf ya, tidak ada bermaksud niat apapun, tapi karena memang banyak banget yang tanya total bangun rumah ini RAB-nya tuh berapa untuk bangunannya. Kalau nggak salah sekitar 1,3 sekian ya, 1.300.000.000 sekian gitu. Jadi itu udah termasuk bangunan, terus desain. Jadi kalau kita bayar desainnya di awal 15 juta dan kita kontrak untuk pembangunannya, itu ada diskon atau si biaya desainnya itu dimasukin ke biaya pembangunan. Jadi sama aja desainnya tuh free atau gratis gitu teman-teman. Jadi nanti dialihkan dananya yang 15 juta udah dibayar itu dimasukin ke RAB. Tapi kan namanya RAB itu kan tergantung kita mau materialnya apa, fondasinya seperti apa, atapnya seperti apa, temboknya hebel atau bata segala macam, itu semua kayak complicated banget untuk dijelasin satu-satu. Jadi sangat pilihan yang personal lah untuk menentukan kemauan kita, ekspektasi kita, dan berapa biaya yang muncul. Nah, dan juga pastinya itu juga ada biaya supervisi sudah termasuk. Jadi kalau misalnya kita kontrak dengan kontraktor yang Mama Asya pakai nih ya, dari Dania Arsitek dan juga Dania Kontraktor, mereka juga sediakan untuk supervisi dari tim mereka yang lebih profesional. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman kayak, tapi aku Mama Asya nggak bisa nih percaya 100% gitu sama tim mereka. Boleh banget kok kalian misalnya open diskusi aja, Pak saya juga ada tim supervisi beda ya, saya ada hire orang yang benar-benar di luar tim Bapak gitu, atau dari keluarga saya deh saya datengin setiap hari. Itu juga open banget sih mereka, nggak ada yang ditutup-tutupin sama sekali. Dari Etno, Korean 5959. Jadi Mama Asya tak kau menetap permanen di Indo atau di Belanda? Oke, ini dia pertanyaan yang paling banyak banget juga ditanyain. Mama Asya mau pindah nih ke Indonesia atau bakalan balik ke Belanda gitu. Karena kan udah punya rumah, sayang banget kan gak ditempatin gitu ya teman-teman. Jadi memang tujuan utama aku punya rumah ini mungkin pada akhirnya, nggak tahu kapan, kalau aku nanti berjodoh lagi sama Indonesia untuk pindah ke Indonesia lagi, aku pengen banget pindah lagi ke Indonesia. Tapi untuk saat ini memang belum memungkinkan untuk kondisi aku dan suami untuk pindah 100% ke Indonesia. Kenapa? Karena ya mungkin lebih ke suami sih ya. Suami tuh kayak berat gitu sama keluarganya, terus sama karirnya dia, karena pekerjaan dia juga lumayan bagus di Belanda. Dan untuk
aku juga belum berani 100% mengambil keputusan udah yuk pindah aja ke Indonesia, narik dia ke Indonesia gitu, karena memang bisnis yang aku punya saat ini di Indonesia kan jatuhnya masih merintis ya. Jadi aku mikir kayak ini mudik udah sebulan, ngerasa oke, mungkin Indonesia lebih murah daripada Belanda, tapi kalau kita nggak punya penghasilan yang tetap atau bisnis yang stabil, Indonesia sama mahalnya sama Belanda gitu. Karena apa-apa kan semua butuh uang, dan kalau kita mau hidup enak, hidup nyaman, itu semua butuh penghasilan yang bisa mensupport itu. Karena sekarang fokus Mama Hasya masih membesarkan bisnis yang ada di Indonesia, biar ya karyawan lebih sejahtera, nambahin karyawan, terus juga memperbesar volume bisnisnya, dan pastinya juga menjamin kehidupan di sini dulu, baru deh nanti mungkin Mama Hasya bisa open diskusi lagi sama suami untuk kapan kita pindah ke Indonesia gitu. Tapi kalau so far sih aku udah suka ngomong sama suami gitu ya, dia berharapnya nggak sekarang-sekarang ini, apalagi kalau usia anak-anak masih sekolah, masih kecil-kecil. Karena biar gimana, kayaknya memang kalau untuk pendidikan itu di Belanda lebih apa ya, aku nggak bilang pendidikan Indonesia jelek, tapi di Indonesia untuk dapat pendidikan yang setidaknya standar nasional plus atau internasional itu jauh lebih mahal dibanding kalau misalnya kita sekolah biasa di Belanda dengan sistem yang sama gitu teman-teman. Oke, sekarang last question, sambil juga kita panggil langsung dari tim kontraktor dan arsitek yang Mama Hasya pakai. Dari Etrafina, mantennya pakai merek apa? Nah, untuk lantai dan material segala macam itu Mama Hasya lupa ingat, karena di RAB itu kayak ratusan jenis material yang kita pakai, dan itu sesuai sama tipe-tipenya gitu loh. Kayak misalnya lantainya pakai ini, temboknya pakai ini, catnya pakai ini segala macam. Dan aku kan bukan orang bangunan ya guys, jadi aku nggak tahu. So sekarang kita panggil aja Pak Fian untuk melengkapi Q&A kali ini. Gimana Pak Fian kabarnya setelah melepaskan rumah ini 2 minggu ya? Ada ya? Ada 10 harian. 2 mingguan. Iya, 2 minggu. Akhirnya lega nggak ngelepasin nih kuncinya gitu? Alhamdulillah sih Bu, dari perjuangan kita dari awal, dari berbagai rintangan masalah jalan, masalah izin dan lain segala macem, alhamdulillah sesuai dengan schedule juga yang kita janjikan, malah lebih awal ya, 8 bulan. Iya, tadi ada yang nanya gimana tuh deadline-nya, saya bilang dari kita kontrak 10 bulan kalau nggak salah ya. Yeah. Karena kan harusnya Februari sampai Desember ya. Iya, betul. Ya kan di surat kontrak itu, terus di awal Oktober udah keterima kuncinya. Berarti kan 8 bulan ya. Betul, mantap. Kalau kita push terus, alhamdulillah juga tim yang kerja juga lembur terus. Berapa banyak sih Pak waktu itu tim yang kerja, tukang sama mandornya? Itu yang kerja sekitar belasan orang ya, 14 sampai 15 wow. orang. Mungkin tapi sharingnya berjalan finishing, waktunya kita kurang-kurangin. Ya tapi pas puncak-puncaknya lagi sibuk banget itu belasan ya, lebih dari 10 orang pokoknya. Sekitar 15-an. 15, wow. Oke, terus tadi ada pertanyaannya gini, lantai yang digunakan apa gitu? Untuk lantai yang kita gunakan ini granite tile, Bu. Granite tile untuk mereknya kita pakai merek Kuf. Jadi dari import ya. Oh itu import? Import, ya. Saya kira saya jadinya pilih yang nasional nggak ya? Lokal, dulu kan pertama itu lokal, cuman ada kita maksudnya lokal kan kualitasnya kurang Bu ya, maksudnya mending kita upgrade lah gitu loh. Apa yang kita masukin juga masih masuk lah gitu. Oh di harga di RAB-nya ya, gitu, betul. Wow. Soalnya waktu itu juga kan kita referensiin ke Ibu, jadi kita tidak sekedar masang kan Bu. Iya. Kita konfirmasi dulu ke Ibu untuk sebelum masang lantai atau finishing lainnya Bu, kita mau ini, kita kasih pilihan, Ibu pilih yang benar. Nah kalau misalnya saya kan waktu itu kan paling utama sebenarnya kalau di finishing masih bisa ditawar-tawar lah ya Pak ya, gitu. Paling utama kan waktu itu di fondasi, karena menurut saya fondasi itu pokoknya paling penting gitu. Gimana Pak tadi tragedi tanah ini tuh ada dramanya juga. Jadi di awal kita baru bangun, tiba-tiba banyak harta karun. Karunnya sampah sampai 2 meter. Betul. Jadi
kendala lah dari awal itu kita itu ini kan tanahnya itu bekas empang ya kalau nggak salah ya Bu ya, kalau nggak salah bekas empang atau bekas rawa gitu. Nah seiring berjalan kita lagi pertama kan kita itu perjanjian itu kita kan pondasinya itu batu kali plus ceker ayam gitu pondasinya. Nah selagi kita lagi gali ceker ayam kedalaman 2 meter. Ya, jadi ada sampah 2 meter dan akhirnya Pak Fian sebagai koordinator dan juga dari tim kontraktor ini kalau misalnya kita tetap sama plan kita gitu ya dengan ceker ayam dan batu kali bisa jadi ada resiko yang tidak diinginkan sama rumahnya gitu ya Pak ya? Betul. Nah itu ya, itu kendala yang kita alamin di awal sih, di awal dari proses pembangunan ya. Maksudnya waktu kita proses penggalian pondasi itu kedalaman 2 meter itu kita masih ketemu sampah gitu ya. Jadi belum ketemu tanah keras. Biasanya kan tanah keras itu biasanya di 1,8 atau di 2 meter itu sudah ketemu tanah keras. Kita kan selalu rekomen itu pondasi itu selalu di tanah keras. Nah kita udah nggak sangat rekomen nih, kita udah feeling udah nggak enak, jadi kita konfirmasi sama ibu nih gitu. Bu, untuk pondasi kita tidak rekomen yang seperti ini, kita rekomen mungkin kita buat borpel ya. Alhamdulillahnya ibu mengerti dan segala macamnya kita sepakatin untuk perubahan struktur ya gitu ya. Perubahan strukturnya kita pakai borpel itu kalau nggak salah kita kedalaman itu 6 atau 8 saya. Nah tuh, jadi akhirnya rumah ini di fondasinya tuh masuknya 6 sampai 8 meter ke bawah yang bener-bener kata Pak Fian kalau mau nambah 3 lantai 4 lantai juga aman, nggak usah diapa-apain lagi, tinggal nambah aja ya Pak. Ya betul, gitu. Sangat aman ini untuk konstruksinya udah sangat aman, udah ibaratnya rumah tinggal untuk 2 lantai itu jarang yang pakai fondasi seperti itu gitu. Ya jadi memang mungkin ya kayak misalnya tadi aku spill budgetnya berapa, mungkin ada juga teman-teman kok mahal banget sih Mama Hasya, kok rumah kayak gitu aja gitu, karena kan itu memang cuma bangunannya aja ya, di luar harga tanah, perizinan, interior, furniture, perabotan elektronik itu di luar itu semua. Tapi kenapa bisa mungkin teman-teman nganggap kayak mahal gitu ya Pak, tapi kan memang tergantung materialnya ya Pak. Betul. Kayak dari awal aja kita fondasi aja memang kita pilih yang bener bagus 100% lah itu. Betul. Terus belum yang lain-lainnya ya Pak ya. Betul. Kita juga pakai besi juga SNI semua yang full juga untuk besi betonnya, untuk kualitas beton juga kita yang pakai yang bagus K300. Walaupun manual istilahnya karena di sini aksesnya tidak masuk untuk ready mix gitu ya. Kita manual untuk ininya, tapi kita pakai molen untuk pengadukannya dengan takarannya juga dengan kualitas K300 sudah sangat bagus gitu untuk rumah tinggal gitu. Sangat rekomen lah gitu istilahnya. Makanya kita tadi saya bilang kalau ibu mau ningkatin sampai 3 atau 4 lantai juga masih oke, kita masih jamin gitu. Ya. Cuma saya nggak mau nanti berantakan lagi rumahnya. Ini baru beres Pak. Siap, kita dipanggil lagi. Nanti aja bangun yang baru Pak. Amin ya. Amin. Oke gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya juga gimana nih Mama Hasya nih Dania arsitek dan kontraktor melayani wilayah mana aja sih? Kan Mama Hasya di Depok ya. Memang ini Pak Fian kantornya di Depok, tapi kalau buat informasi selanjutnya langsung aja bisa ke nomor WhatsApp ada di sini ya. Sama ke Instagram, sama ada website nggak sih Pak? Ada. Nah, sama ada websitenya juga, dan di situ nanti juga kalau aku sih awal kenapa aku percaya karena pas aku kontak itu juga ada di Google reviewnya. Terus ada beberapa klien Pak Fian yang udah taruh di Google review juga, karena kan kalau orang random kayaknya nggak mungkin banget kan naruh di Google review gitu kan. Jadi dan ini juga review langsung Mama Hasya sebagai customer ya, sebagai klien yang alhamdulillah sangat puas dengan hasil pekerjaannya. Tapi memang sekali lagi Mama Hasya sampaikan kalau hasil pekerjaan manusia itu tidak ada 100% yang sempurna, pasti ada sedikit 1 atau 2 pekerjaan kecil yang kurang. Nah itu gimana pas kita misalnya Pak Fian, kok ini kemarin tempat tisu guys miring atau apa Pak kemarin selang WC ya, udah betul. Kayak udah kayak bocor gitu misalnya, kan sebenarnya kan rumahnya masih baru nih. Betul. Jadi diganti dulu gitu. Jadi benar-benar pas kita udah terima kunci itu masih ada masa masa pemeliharaan Bu. Ya, nah itu juga ada garansi masa pemeliharaan 6 bulan, 5 bulan ya?
6 bulan. 6 bulan gitu. Jadi kita masih bisa, oh ini kenapa kayak gini, misalnya pintunya agak macet, ternyata bawahnya kotor, mungkin karena tadinya kan rumahnya banyak debu ya, kalau misalnya baru dibangun gitu. Jadi pasti adalah hal-hal kecil yang terjadi dan itu sangat wajar teman-teman gitu. Cuma 100% sih kalau Mama Asya sangat puas ya. Alhamdulillah, makasih ya Pak Fian ya sama tim ya. Sesuai harapan kita juga, tagline dari kita juga kan, kita design and get solution ya, istilahnya kita tidak sekedar menjual jasa tapi kita juga jual kualitas gitu. Kita selalu jaga kepercayaan klien kita gitu, agar mereka puas. Jadi apa yang hasil yang kita buat itu bukan sekedar kita pasang, kita kerjain, kita pasang, kita kerjain, bukan seperti itu, tapi kita mikirkan juga hasilnya gitu. Dan untuk di kedepannya juga, kita juga kalau emang ada problem seperti bocor, keramik ngangkat atau apapun ya, mungkin retak rambut atau lain sebagainya, kita siap perbaikin gitu. Selama masa pemeliharaan kita masih siap ready. Dipanggil kapan aja kita selalu siap. Oke deh Pak Fian, makasih ya. Tapi satu lagi Pak Fian, ini saya sebagai klien, terus saya jauh di Belanda, saya orangnya bawel apa enggak nih selama masa ini nih, Fadli ketawa nih di belakang. Editornya ketawa. Alhamdulillah sih Bu, kalau dibilang bawel sih enggak Bu, mungkin karena istilahnya gimana ya, setiap klien pasti pengen impiannya itu apa, yang diinginkan itu terpenuhin gitu. Ya kalau kita sih selalu coba terima gitu, apapun itu coba kita tuangkan gitu dari segi kita, dari awal desain, dari awal kita koordinasi, sampai dari awal kita tanah ini masih kosong, kita selalu koordinasi dan bagaimananya yang kita infokan tanah ini berkontur, desainnya mau seperti ini, seperti apa. Jadi kita desainnya kita menyesuaikan keinginan klien. Kadang kan ada arsitek itu yang baku ya Bu ya, maksudnya klien mengikuti desainnya si arsitek gitu. Tapi kita berbeda, kita ngikutin ke klien, cuman tetap balik lagi kita fresh dari kita gitu. Kita tidak asal plagiat atau apapun yang kita tirukan tinggal kita buat, tidak seperti itu. Oke Pak Fian, terima kasih. Semoga sukses terus ke depannya. Dan teman-teman sekali lagi bisa langsung aja intip-intip Instagram, website, dan juga kalau benar-benar penasaran mau mulai bangun ya, atau masih mau cari tanahnya dulu, udah bisa tanya-tanya ke Pak Fian dan timnya di nomor WhatsApp sekian. Makasih. Assalamualaikum.